Para peserta didik, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang gereja yang membangun persekutuan atau koinonia. Baiklah, untuk mengawali pertemuan kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena sampai hari ini Engkau telah memberikan kami kesehatan. Kami berterima kasih pula kepadamu karena rahmat-Mu kami menjadi satu persekutuan atas nama Yesus Putramu. Semoga melalui pembahasan materi ini kami semakin memahami makna persekutuan dalam gereja dan dapat mewujudkan dalam setiap komunitas basis gerejani. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para peserta didik yang terkasih, adapun tujuan pembelajaran yang kita mau capai dari materi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna persekutuan dalam gereja Katolik. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan makna persekutuan menurut kitab suci yang ada dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32-37. Peserta didik dapat mengaitkan persekutuan umat dalam kitab suci dengan komunitas basis gerejani. Yang berikut, peserta didik dapat menguraikan fungsi kelompok basis gerejani. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan upaya-upaya untuk membangun komunitas basis gerejani. Yang pertama, kita melihat arti kata koinonia. Kata koinonia merupakan bahasa Yunani yang berasal dari kata koin yang berarti mengambil bagian. Dalam perspektif biblis, koinonia diartikan sebagai paguyuban atau persekutuan, seperti yang dilukiskan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-42. Koinonia berarti sebuah paguyuban atau persekutuan dalam melaksanakan sabda Tuhan. Dengan kata lain, paguyuban sebagai suatu persaudaraan dalam Yesus Kristus yang mendengarkan sabda dan melaksanakannya. Jadi koinonia adalah persekutuan jemaat di dalam Kristus, walaupun banyak anggota membentuk satu tubuh Kristus. Di dalam koinonia, kita tidak hanya sekedar bersekutu, tetapi kita mengabarkan Injil Kerajaan Allah melalui perkataan, kesaksian atau martiria, maupun melalui perbuatan atau pelayanan di mana saja kita berada. Anak-anak sekalian, apa itu komunitas basis gerejani? Atau yang sering kita sebut KBG. Komunitas basis gerejani adalah suatu komunitas yang terdiri dari kelompok kecil, umumnya terkelompok dalam jumlah 15-20 kepala keluarga di suatu wilayah yang biasanya di satu paroki. Dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia tahun 2000, memposisikan komunitas basis gerejani sebagai wadah yang tepat bagi gereja untuk berperan serta dalam membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, demokratis. Baiklah, sebelum kita melihat apa kaitan antara persekutuan yang dibuat oleh para rasul dengan komunitas basis gerejani, terlebih dahulu Ibu akan bacakan Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar,
rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Dan semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan mereka, dan hasil penjualan mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Levi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Anak-anak sekalian, itulah cara hidup yang dilukiskan dalam Kisah Para Rasul, kehidupan jemaat perdana. Sekarang kita mau melihat makna persekutuan umat menurut kitab suci yang barusan kita dengar tadi. Secara garis besar, koinonia mengandung dua arti, yakni persekutuan dalam membantu bidang material yang berdasarkan pada kasih akan Kristus dan menopang pemberitaan Injil. Yang kedua, koinonia bertugas untuk memelihara persekutuan umat dengan tujuan peningkatan iman dan pengabdian kepada Yesus. Dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 dan juga Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 47 nampak ciri-ciri yang dibangun oleh jemaat perdana dalam membina persekutuan. Yang pertama, hidup dalam persaudaraan atau persekutuan. Yang kedua, pelayanan terhadap sesama atau memiliki sikap solidaritas, terutama bagi mereka yang mengalami kekurangan. Yang ketiga, mereka selalu mendengarkan sabda atau pengajaran para rasul. Yang keempat, perayaan iman atau pemecahan roti dan doa bersama. Dan yang terakhir, mereka memberi kesaksian iman mereka tentang Tuhan melalui cara hidup mereka. Kalau kita menyimak dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 dikatakan, mereka dikagumi oleh semua orang. Jumlah mereka semakin hari semakin bertambah. Mereka dikagumi bukan karena mereka kaya, bukan karena mereka orang hebat, tetapi mereka dikagumi karena mereka memiliki ciri-ciri hidup yang sudah saya bahas tadi. Hidup dalam persekutuan, solidaritas, selalu berdoa berkumpul bersama, dan memberikan kesaksian hidup yang lebih baik, sehingga orang terkagum dengan cara hidup mereka. Lalu yang keempat, apa hubungan antara persekutuan umat yang dilukiskan dalam Kisah Para Rasul tadi dengan komunitas basis gereja? Gambaran tentang persekutuan umat atau komunitas basis model jemaat perdana dapat menjadi model atau cermin bagi kita untuk membangun persekutuan umat atau komunitas basis. Cara hidup jemaat perdana itu juga merupakan pola dan acuan untuk model atau cara hidup gereja sepanjang waktu, baik gereja partikular maupun gereja universal. Gereja partikular yang dimaksudkan di sini adalah gereja tingkat keuskupan, lalu di bawahnya adalah paroki. Sedangkan gereja universal berarti gereja seluruh dunia. Dari kalimat di atas itu menandakan bahwa cara hidup jemaat perdana itu tetap merupakan cita-cita yang terus-menerus diupayakan, diperjuangkan, dan diwujudkan oleh umat beriman sepanjang waktu sesuai dengan situasi setiap zaman. Jadi
kita tidak mungkin menerjemahkan secara harafiah atau secara lurus tentang cara hidup jemaat perdana 2000 tahun yang lalu. Kita menyesuaikan diri dengan situasi zaman kita. Yang kita ambil dari para rasul itu adalah semangat atau spiritualitas, cara hidup mereka yang penuh sederhana dan penuh dengan persekutuan. Lalu yang kelima, kita melihat apa fungsi komunitas basis gereja nih. Fungsinya adalah untuk memungkinkan setiap orang untuk saling mengenal dan bertumbuh dalam satu iman dengan segala dinamika kehidupan di dalamnya. Panggilan komunitas basis gereja ini menjadi tempat umat Allah untuk mengikatkan diri pada komunitas. Ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Efesus bab 2 ayat 19, dikatakan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dari anggota-anggota keluarga Allah. Para peserta didik yang saya kasihi, kalau kita mengamati di tempat kita tinggal, masih banyak orang yang belum bergabung dalam kegiatan komunitas. Ada yang masa bodoh, sehingga orang-orang seperti itu akan merasa terasing di tempat tinggal mereka sendiri. Karena mereka selalu menutup diri terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di dalam komunitas basis gereja ini. Harap kalian tidak seperti itu ya. Lalu apa dasar persekutuan gereja? Gereja merupakan suatu persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Melalui persekutuan, gereja membentuk dirinya jemaat Kristus yang anggota-anggotanya dibentuk menjadi satu tubuh Kristus. Yang kedua, persekutuan gereja adalah persekutuan umat Allah yang percaya kepada Kristus dalam menghayati imannya. Umat Allah yang adalah gereja itu sendiri membentuk satu persekutuan atau komunio. Ciri-ciri komunitas basis gereja ini yang diharapkan. Yang pertama, wilayah yang sama. Idealnya sebuah KBG terbentuk sekitar 15-20 keluarga bertetangga yang hidup dalam wilayah yang sama, sehingga umat dapat mengalami persekutuan dengan Tuhan dan sesama, saling mengunjungi secara teratur untuk mewujudkan persekutuan dan persaudaraan sebagai satu keluarga Allah. Partisipasi dalam paroki, yaitu dalam 5 bidang tugas gereja, dapat terjangkau. Dengan demikian, sifat gereja yang satu nampak terlihat. Yang kedua, sharing Injil. Sharing kitab suci dinilai sebagai faktor kunci dalam komunitas basis gereja ini karena dalam sharing Injil, kitab suci menjadi buku doa. Yesus hadir menyapa dan menyentuh semua saudaranya dengan seluruh pengalaman hidupnya yang konkret, baik yang bersifat meneguhkan maupun yang menuntut pertobatan. Dengan sharing Injil, semua umat beriman digerakkan untuk berani mengisahkan kisah Yesus dalam hidupnya yang konkret. Hidup komunitas gereja yang berpusat pada sabda Allah membuat sifat gereja yang kudus menjadi tampak. Jadi kalau ada kegiatan dalam komunitas, ada sharing kitab suci, sebaiknya kita harus hadir. Karena di sana kita bisa membagi sharing pengalaman-pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa saling meneguhkan satu sama lain sebagai sebuah komunitas. Yang ketiga, aksi nyata. Aksi nyata membuat iman menjadi iman yang hidup. Santo Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bersaksi tentang Yesus adalah pengabdian yang luhur. Yesus bersabda, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Allah. Semua kaum beriman bertugas untuk melanjutkan perutusan Yesus di dunia. Yesus bersabda, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Ini berarti dengan melakukan aksi nyata Injil, komunitas basis Gerejani menampakkan sifat gereja yang apostolik. Artinya kita melanjutkan karya Yesus yang diwariskan kepada para rasul dan dari para rasul kepada gerejanya, kepada kita. Yang keempat, terikat dengan paroki. Paroki menghadirkan gereja semesta yang kelihatan. Itulah sebabnya KBG sebagai komunitas harus disatukan dengan paroki sebagai ranting anggur dengan pokoknya. Tanpa kesatuan erat dengan paroki, KBG bukan komunitas basis Gerejani, melainkan sekte. Sekte itu ajaran sesat yang tidak ada dasarnya. Yang berikut, sebagai sebuah paroki, setiap orang yang telah dibaptis dipanggil untuk membentuk jati diri dalam Kristus, terikat untuk mengembang kesaksian hidup kepada komunitas dengan berusaha bertumbuh dalam Kristus. Tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai paroki. Dan anak-anak sekalian, kira-kira upaya-upaya untuk membangun komunitas basis Gerejani di kelompok kita masing-masing. Di sini Ibu jelaskan beberapa poin. Terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh komunitas basis Gerejani di dalam kelompok kita masing-masing. Seperti sharing kitab suci, berdoa rosario dari rumah ke rumah, bergabung di anggota KOR, katekese, doa bersama, dan juga ikut memecahkan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Tidak hanya sesama warga gereja, tetapi juga dengan mereka yang berbeda agama. Itulah usaha-usaha yang bisa kita bangun sebagai persekutuan dalam gereja, supaya kita tidak menjadi terasing di tempat tinggal kita sendiri. Anak-anak sekalian, itulah pembahasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.